selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ke-3 Januari 2026. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Gemini 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat para Gemini ya. Di kartu yang pertama, aku lihat di minggu ketiga kamu, mungkin kamu akan ngerasa bahwa sepi banget hidupku gitu ya. Kenapa sih aku kok sendiri rasanya gitu, kayak merasa ketergantungan sama sesuatu, merasa sepi yang terkadang kamu sendiri pun juga nggak tahu kayak kenapa ya aku ngerasa hampa, kenapa ya aku ngerasa hidupku kayak ada yang kosong, kayak ada yang kurang gitu loh di hatiku, di perasaanku. Ini kurang cinta nggak kamu nih? Sehingga kamu merasa hidupku ini banyak banget kurangnya rasanya kak, ya, kurang cinta kali ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Gemini ini akan mencoba untuk survive ya, survive. Ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa kamu percaya di sini menurutmu ya. Jadi aku nggak bisa terlalu percaya sama si A, contohnya kak ya. Contohnya nih, aku nggak bisa terlalu percaya sama si A kak, sehingga aku akan mengusahakan apapun sendiri di sini, survive sendiri, berjuang sendiri, bangkit sendiri. Nah ada juga nih case-nya Gemini ini sama pasangan, apalagi yang sudah berumah tangga. Aku nggak terlalu begitu percaya sama pasanganku kak, sehingga kalau apa-apa aku ya berusaha sendiri. Aku nggak minta bantuan dia, nggak ngerepotin dia karena takut ngerepotin gitu. Meskipun itu pasangan sendiri, kayak aku juga nggak percaya sama dia. Aku mau berusaha sendiri aja. Sesusah-susah apapun yang sesuatu yang aku jalani, aku mau usahakan sendiri. Aku nggak mau istilahnya pakai tangan orang lain dalam perjuanganku, meskipun itu pasanganku sendiri kayak gitu. Jadi ada suatu kebangkitan diri ya, yang dimana mengusahakan sesuatu sendiri itu tadi gitu. Dan juga di minggu ketiga ini ya, aku lihat ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi di sini lebih sensitif secara perasaan sih Gemini ini. Lebih sensitif, lebih banyak mengikuti kata hati memang gitu ya. Bahkan yang single juga ada potensi di sini seseorang akan hadir membawakan perasaannya terhadap kamu. Terima atau tidaknya tergantung di kamu ya. Gemini, tadi kita sudah sama-sama lihat ya bahwa di minggu ketiga ini mungkin kamu akan ngerasa bahwa hidupmu ada sesuatu yang kurang lah di hidupmu gitu ya, tentang apa yang perlu mengisi hati gitu. Oke. Cuma kalau di hadapan orang-orang kamu tuh kelihatan strong banget, kelihatan strong, kelihatan gak kekurangan apapun ya, masih bisa ketawa, memperlihatkan bahwa kamu adalah orang yang hangat, pribadi yang bahkan di sini bisa membuat orang lain itu merasa gembira dan hangat ketika berada di dekat kamu gitu ya. Meskipun sebenarnya di dalam dirimu kamu juga merasakan hal yang sama kayak orang-orang gitu loh. Kayak aku tuh juga ngerasain boring di dalam kehidupanku. Aku tuh juga manusia biasa yang ada masa pesimisnya gitu ya, rasa pesimisnya. Ada masanya aku di sini nggak semangat, ngerasa down, low energy. Aku juga lagi berusaha bangkit dalam dari keterpurukan yang ada di hidupku. Tapi kalau untuk ke orang-orang di luar sana, aku tunjukkan bahwa aku adalah manusia yang tidak pernah jatuh. Kesannya kayak nggak pernah susah gitu loh. Jadi orang-orang nggak tahu tuh bahwa Gemini itu juga punya kesulitan gitu ya, juga punya kesusahan. Karena kenapa orang-orang jarang tahu ketika kamu susah? Karena kamu tidak memperlihatkannya. Kamu nggak yang melas cerita sana sini bahwa kamu susah gitu ya, nggak yang minta-minta tolong orang, bantuan orang, apalah dikit-dikit gitu. Karena di sini Gemini itu ya memang
Siapa ya, semenjaga itu, bahkan sulit untuk mengetahui kamu ini lagi sedih atau enggak gitu ya. Kamu selalu bisa menempatkan dirimu dengan baik agar orang-orang juga, satu ya, nggak tahu apa yang lagi kamu keluh kesahkan, yang kedua biar orang-orang juga di sini kebahagiaannya nggak terganggu gara-gara kamu gitu. Nah, kamu tuh selalu mengusahakan yang seperti itu. Ini susah ya jadi orang yang seperti ini. Makanya banyak orang-orang yang bilang bahwa Gemini itu muka dua. Sebenarnya bukan muka dua ya. Dia pandai menempatkan dirinya gitu loh di situasi, terutama sama orang lain. Jadi kalau lagi ada masalah sekalipun, Gemini itu nggak berusaha untuk memperlihatkan masalah yang dia punya gitu ya. Daripada aku mengacaukan kebahagiaan orang lain, aturannya orang itu happy ya deket aku, tapi gara-gara aku ada masalah terus mereka jadi hilang kebahagiaannya, kan nggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan muka dua, teman-teman, pandai menempatkan diri situasi. Seharusnya semua zodiak juga kayak gini sih, agar nggak ada yang namanya ego, keakuan gitu ya. Semua hanya tentang aku ya. Aku marah semua dunia harus tahu, aku kesel semua dunia harus tahu, aku sedih semua orang harus tahu. Gemini nggak kayak gitu, sangat memikirkan bahwa ya udahlah, apa juga untungnya orang lain tahu masalahku. Toh satu, kalau orang itu nggak suka sama aku, justru mereka bersyukur aku tertimpa masalah gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, yang tahu solusinya juga terkadang ya diriku sendiri. Mungkin boleh minta pendapat kepada orang-orang yang mumpuni gitu ya, untuk memberikan pendapat atas masalah yang kamu punya. Cuma kalau ternyata dia nggak mumpuni, bisa aja dia memberikan penilaian yang menyesatkan kayak gitu ya. Maksudnya penilaian yang kurang cocok lah. Siapa sih yang tujuannya mau menyesatkan? Cuma kan terkadang pendapat orang berbeda-beda, ngasih masukan berbeda-beda. Ada yang di kita tuh cocok, ada yang enggak. Siapa tahu ini orang kayak dia nggak ahli tapi memberikan pendapatnya juga, otomatis kan kayak salah masuk kamar gitu loh ya. Kamu nggak ahli di bidang ini tapi kamu kasih pendapat seolah kamu ahli. Zaman sekarang kan banyak banget yang seperti itu ya. Nah, takutnya kan kayak gitu, jadi kamu dapat nasihat yang kurang pas, kurang cocok gitu. Ibarat masakan itu kurang garam gitu, bisa masak tapi nggak ada garamnya gitu loh ya. Bisa komen tapi nggak ada ilmunya. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang kan kayak gitu ya, nggak ada ilmunya pun dia berani komen, asal komen aja ya, asal kasih nasihat aja. Nah, Gemini tuh nggak ingin hal-hal yang kayak gitu, benci banget dia. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat Gemini itu sangat independen ya, tetap happy, tetap semua luka tuh dibalut dengan kebahagiaan yang dia perlihatkan ke orang lain. Kalau yang masalahnya sedih-sedih, biarlah aku sendiri aja yang tahu gitu ya. Tetap pede dalam menjalani kehidupannya, meskipun kamu selalu mencoba ya untuk membuat terobosan-terobosan baru. Tujuan Gemini itu selalu yang utama harus sukses, harus jujur, harus selalu punya ide-ide baru di sini ya, agar buat kedepannya itu kita selalu berkembang dengan ide baru yang kita punya. Harus mampu mengembangkan ide, artinya punya otak itu harus bisa diajak mikir. Nah, Gemini itu orangnya kayak gitu ya, pikir banget. Makanya banyak orang Gemini itu yang cerdas-cerdas, teman-teman ya. Dan juga di sini memang ada potensi konflik baru yang akan terjadi antara kamu dan orang lain gitu, soal omongan biasanya, yang dimana memang kamu ini case-nya di minggu ketiga ini semua hal ingin kamu kontrol. Karena apa? Karena setahu kamu, ya kita harus kontrol kehidupan kita sendiri. Kita nggak bergantung sama orang lain. Tapi terkadang ada beberapa orang-orang tertentu yang mempermasalahkan jiwa controlling kamu. Meskipun kamu mengatur kehidupan kamu sendiri, bukan kehidupan orang tersebut, kayak gitu. Julid aja sih sama kamu sebenarnya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat, tuh, kamu tuh tetap bisa terlihat tenang, adem, bijaksana gitu ya. Meskipun banyak sekali unek-unek yang disimpan gitu. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat kalau sama keluarga ya, aku melihat ada kaitannya antara kamu, uang, dan keluarga. Kalau nggak kamu yang akan kasih uang, keluarga yang akan kasih uang ke kamu ya. Banyakan mana Gemini? Kamu yang kasih uang atau keluarga yang kasih uang ke kamu? Biasanya Gemini yang kebanyakan ngasih uang kepada keluarga. Sebagai bentuk apa?
pengabdian ya, sebagai bentuk penghormatan sama orang yang lebih tua, sebagai bentuk tanggung jawab, sandwich generation kali ya, gitu. Tulang punggung nih, senggol dong. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, oh iya, kok zodiak sih? Pesannya belum. Sorry. Pesan semesta buat Gemini di minggu ketiga Januari 2026. Ini yang pertama ya. Kamu boleh menjadi seseorang yang pekerja keras Gemini, tapi tetap ingat work-life balance itu penting untuk kamu tetap bisa ngeprotek dirimu dan kreativitas yang udah kamu buat. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan, temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Meskipun tujuanmu ingin sukses, tapi nggak melulu kerja terus gitu ya. Ada kan waktu untuk diri sendiri. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, temukan inspirasi dalam melakukan aksi apapun di kehidupannya kamu, biar kamu tuh ada role model dan tetap semangat. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua. Di minggu ketiga energi paling kuat ada Capricorn, Virgo, Aries. Gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.